1945, bulan Agustus. Dunia sedang dalam keadaan yang amat tidak menentu. Sebagaimana biasanya ia selalu demikian. Jepang, kerajaan matahari terbit yang dengan gagahnya menjanjikan kemerdekaan Asia yang baru saja dihantam dua bola api setara matahari di Hiroshima dan Nagasaki. Di sebuah kota bernama Jakarta, seorang lelaki berbaring di atas ranjang dengan tubuh yang menggigil, namun jiwanya menyala. Inilah Insinyur Soekarno, seorang yang telah menghabiskan separuh hidupnya di penjara dan pengasingan atas nama satu kata, merdeka. Malam ini, kata itu kembali ditagih oleh anak-anak muda yang tidak punya waktu untuk menunggu. Malaria yang tidak kenal jadwal kapan masih kita bawa. Bapaklah yang tidak mengenal batas diri sendiri, istirahatlah. Istirahat Fatmawati. Dunia sedang membakar dirinya sendiri. Engkau menyuruhku tenang, istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karno, Bapak Hatta, Jepang telah menyerah. Sekutu segera datang. Kalau kita tidak memproklamasikan kemerdekaan pada malam ini, kesempatan ini akan hilang selamanya. Kami telah menghitung waktu Bapak. Setiap jam yang terlihat adalah hadiah yang kita berikan pada penjajah berikutnya. Kalian menghitung waktu atau menghitung ketidaksabaran? Dengan segala hormat, Bapak Hatta. Ini ketidaksabaran kita ini adalah hasil dari pohon yang Bapak tanam. Anak muda, aku paham pengorbanan yang diada kalian, tapi proklamasi bukanlah sekedar kata-kata yang diteriaki di tengah malam. Ia harus dengan bobot, dengan martabat, agar dunia mengakui sebagai suatu yang sah. Maka layakkanlah ia Bapak. Berapa banyak lagi negara yang tertumpah demi tujuan kita hari ini. Akan berbicara dengan para pemimpinnya, tetapi kita tidak akan bertindak secara tergesa-gesa seperti seseorang yang berlari dari harimau. Kita akan ke Remes Dengklok. Kita berpikir bersama. Dan demikianlah, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, sebuah perjalanan kecil ke kota kecil dimulai membawa nasib sebuah bangsa yang tidak kecil. Apa yang baru saja kita saksikan itu mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Golongan muda dan tua berbeda pendapat, namun tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan musyawarah. Itulah bukti pertama, persatuan bukan berarti tidak boleh berbeda. Ia berarti perbedaan tidak boleh memecah. Regas Dengklok, sebuah kota yang namanya sulit diucapkan namun penting dalam sejarah. Disinilah golongan muda dipimpin Sukarni dan Wikana mengamankan atau tergantung sudut pandang menculik dua orang paling penting di kepulauan ini. Turut hadir pula Latief Hendraningrat sebagai pengawal. Bapak-bapak, berkenankan kami memastikan keselamatan Bapak. Latihan, keselamatan atau kebebasan kami yang kamu pastikan. Dengan hormat, keselamatan Bapak dan keduanya. Seperti yang berlalu itu kemerdekaan yang tertunda. Kami tidak membawa Bapak ke sini untuk berdebat. Kami membawa Bapak ke sini karena kita tidak mau Bapak tertunda lagi. Karni, apa perbedaannya antara pemimpin yang berani dan pemimpin yang terburu-buru? Ia dipilih salah satunya. Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, Bapak. Rakyat butuh pemimpin yang hadir di sini, saat ini. Demi semua yang sudah terjadi di masa lalu dan masa depan yang menanti. Dan proklamasi yang lahir tanpa persiapan itu seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Ia akan menanggung beban negara yang baru saja dilahirkan. Soekarno, Wikana, dengarkanlah. Kami tidak menolak kemerdekaan, kami tidak menunda kemerdekaan. Kami hanya memastikan bahwa kemerdekaan yang kita umumkan tidak dapat ditunda. Baik Pak, kapan? Besok 17 Agustus, Fajar, itu janjiku. Dalam diam itu,
6 orang berdiri di persimpangan sejarah. Di luar jendela, padi menguning. Tidak ada yang tahu bahwa momen inilah yang kelak akan dikenang sebagai detik ketika kemerdekaan mulai mengambil nafasnya yang pertama. Maka kami akan percaya janji Bapak. Percayalah, sebab saya percaya kepada kalian. Ahmad Soebarjo, tokoh golongan tua, bersahabat dengan Maeda, datang ke Rengas Dengklok sebagai penengah. Dengan kepalanya sendiri, ia memberikan jaminan kepada golongan muda. Karni, Ikana, dengarkan aku. Aku berikan jaminan dengan kepalaku sendiri. Proklamasi akan terjadi esok hari, 17 Agustus, selambatnya pukul 12 siang. Kalian boleh penggal kepalaku jika itu tidak. Subarjo, kamu berani berkata demikian. Seorang yang tidak berani mati atas janjinya tidak layak disebut berjuang. Lepaskan mereka. Kita kembali ke Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok adalah praktik nyata sila keempat, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tidak ada yang memaksa kehendak secara sepihak. Golongan muda mendesak, golongan tua mempertimbangkan, dan keputusan lahir dari proses, bukan dari kekuasaan. Demokrasi bukan soal siapa yang menang, ia soal bagaimana keputusan diambil. Pukul 12 malam, di rumah seorang laksamana Jepang. Sebuah ironi yang tidak kecil, para bapak bangsa berkumpul untuk merumuskan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Turut hadir Ahmad Soebarjo sebagai penengah golongan yang kemudian menyelamatkan naskah tulisan tangan proklamasi, menyimpannya selama 50 tahun sebelum mengembalikannya kepada bangsa. Kediaman saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Namun saya tidak ada menyangkalnya. Anggaplah rumah ini sebagai tanah netral. Sama nama Anda. Nama Anda akan dicatat dalam sejarah malam ini. Sejarah yang berkatas dan kita juga akan menghakimi. Jika ini adalah hari kebangkitan bangsa ini, maka terjadilah. Kalimat pertama haruslah kalimat yang tidak perlu diperdebatkan, singkat dan jelas, dan mengandung kebenaran yang tidak perlu dijelaskan. Ruangan ini adalah milik kalian. Apa yang kalian lakukan sini bukan tanggung jawabku, tetapi keselamatan kalian adalah tanggung jawabku. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini sudah pernah kita bahas di sikap kita. Dia bersih, dia tegas. Tepat sekali, Subarjo, tidak pada argumen. Kebenaran cukup akan sendiri. Dan untuk kalimat terakhir, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tempo yang sesingkat-singkatnya. Hatta, kau baru saja menuliskan kalimat yang akan digantikan selamanya. Naskah tulisan tangan Soekarno malam itu nyaris dibuang, namun diselamatkan oleh BM dia, Burhanuddin Muhammadiyah. Dia adalah seorang wartawan yang menyimpannya selama 50 tahun dan baru mengembalikan kepada bangsa pada tahun 1995. 50 tahun. Sebuah kesabaran yang melampaui batas kewajaran manusia biasa. Apa yang terjadi di rumah Maeda malam itu adalah bukti hidup sila pertama dan sila ketiga sekaligus. Soekarno membuka naskah dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, menegaskan bahwa kemerdekaan bukan kemenangan politik semata, melainkan amanah ilahi. Dan ketika berbagai golongan duduk bersama di meja yang sama, itulah persatuan yang tidak pura-pura. Pukul 5 pagi, 17 Agustus 1945.
di sebuah rumah di Penggasaan Timur, seorang lelaki yang baru tidur 2 jam harus kembali menjadi bapak sebuah bangsa. Sudah saatnya Soekarno. Hatta, apakah aku bermimpi atau ini benar-benar terjadi? Ini benar-benar terjadi dan kau yang akan membuatnya terjadi. Baiklah, mari kita tidak mengecewakan rakyat. Tiang ini mungkin tidak setinggi tiang di istana Jepang dan tidak seindah di istana Jepang, tapi tiang ini menancap di bumi kita. Ini benderanya yang aku jahit dengan tanganku sendiri. Rawatlah ia. Baiklah, akan saya rawat dengan segenap nyawa saya. Jagalah ia dengan segenap jiwa. Inilah mereka yang hadir pagi itu, masing-masing dengan beban yang berbeda. Masing-masing dengan hati yang berdegup dengan irama yang sama, yaitu merdeka. Teks ini dengan perlahan agar bukan hanya terukir di udara, tapi di hati setiap masyarakat. Latif, proklamasi tidak membutuhkan pemimpin yang terburu-buru. Kita akan melakukannya dengan bermartabat, sebagaimana bangsa ini bermartabat. Perhatikan Fatmawati. Ia tidak berpidato. Ia tidak memegang senjata. Ia menjahit bendera dengan tangannya sendiri. Dari kain seadanya, sila keempat kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya soal persamaan hak di depan hukum. Ia juga soal pengakuan bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun, bermartabat. Pukul 10 pagi, Pegangsaan Timur nomor 56. Puluhan orang berkumpul. Beberapa tahu apa yang akan terjadi. Sebagian besar tidak. Namun semua merasakan bahwa hari ini sesuatu yang besar sedang bergerak. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah bukti bahwa Pancasila bukan sekedar teks di atas kertas. Ia adalah sistem nilai yang benar-benar hidup dalam keberanian, dalam pengorbanan, dan dalam persatuan. Dan relevansinya bagi kita hari ini sederhana. Kalau generasi yang tidak punya apa-apa bisa memerdekakan bangsa ini dengan integritas, maka generasi yang punya segalanya tidak punya alasan untuk tidak menjaganya. Dan kemudian bendera itu naik perlahan, tanpa musik yang sempurna, tanpa seragam yang mewah. Hanya sepotong kain merah dan putih yang dijahit tangan seorang ibu bangsa, mentiri tiang bambu yang dipancangkan oleh tangan-tangan yang gemetar. Latif Hendra-Nigat dan Suhud berdua mengibarkannya, berdua mengukir nama mereka dalam sejarah. 2 kalimat untuk 300 tahun penjajah, 2 kalimat untuk ratusan juta nyawa, 2 kalimat yang hingga hari ini masih bergema dan akan terus bergema selama kita masih menyebutkan milik kita.